Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 10 yang Pak Soleh banggakan. Mari kita mulai pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita bicarakan tentang metode dakwah Wali Songo, peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Topik pembahasan kita terbagi 3. Pertama, dakwah Islam periode sebelum dan sesudah ada Wali Songo, metode dakwah para Wali Songo, dan Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Dakwah Islam periode sebelum Wali Songo. Senuk Hokronya mengatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi melalui perdagangan Gujarat atau India. Pandangan yang disebut teori Gujarat ini kemudian tertolak karena mayoritas Islam India bermadzhab fikih Hanafi, sedangkan Muslim Nusantara bermadzhab fikih Syafi'i. Selain itu, pada abad ke-13 sudah berdiri kerajaan Islam di Nusantara, seperti Samudra Pasai, sehingga tidak mungkin Islam begitu masuk langsung mendirikan kerajaan. Sementara Slamet Muljana dalam bukunya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara mengatakan bahwa Islam yang paling awal sampai di Asia Tenggara adalah aliran Syiah dari Persia. Slamet Muljana juga mengatakan bahwa Wali Songo berasal dari Tiongkok dan memiliki nama Tionghoa. Pandangan dalam buku tersebut kemudian menjadi landasan teori Persia dan teori Cina. Namun, teori Persia tertolak karena aliran Syiah baru dominan di Persia setelah abad ke-16 ketika kerajaan Safawi berkuasa. Sebelumnya, mayoritas penduduk Persia adalah Ahlus Sunnah. Teori Cina juga tertolak karena sumber yang digunakan adalah data sekunder, yaitu buku MO, Perlindungan yang berjudul Tuanku Rau. Data primer yang disebut buku tersebut naskah kronik Cina asal Kelenteng, Sampokong, ternyata tidak ada dan bahkan tidak diteliti oleh Slamet Muljana. Selain itu, mayoritas Muslim Cina bermadzhab fikih Hanafi, sedangkan Muslim Nusantara bermadzhab fikih Syafi'i. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo bagi masyarakat Muslim Indonesia memiliki makna khusus yang berhubungan dengan keberadaan tokoh-tokoh masyhur di Jawa. Mereka berperan penting dalam upaya dakwah dan perkembangan peradaban Islam pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Dalam buku Sekitar Wali Songo yang dituliskan oleh Solihin Salam, Wali Songo berasal dari wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliullah, yang artinya adalah orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kata songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti 9. Adapun menurut Profesor Kiai Haji R. Muhammad Adnan, kata Wali Songo merupakan perubahan atau kerancuan dalam pengucapan kata sana yang berasal dari kata sana atau mulia yang serupa dengan kata terpuji. Sehingga menurutnya pengucapan yang benar adalah wali sana yang berarti wali-wali yang terpuji. Sehingga Wali Songo berarti wali 9, yakni 9 orang terpuji yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. 9 wali tersebut dipandang sebagai mubalik Islam yang bertugas mendakwakan Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Pulau Jawa. Metode dakwah Wali Songo. Beberapa strategi dan metode dakwah yang penuh dengan kedamaian yang ditempuh Wali Songo antara lain: 1. Ceramah. 2. Tanya jawab diskusi. 3. Keteladanan. 4. Pendidikan. 5. Bi'tsa dan ekspansi. 6. Kesenian. Dan 7. Silaturahmi. Sunan Gresik atau yang dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu dari Wali Songo yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ia datang ke wilayah Gresik, Jawa Timur, sekitar tahun 1404 Masehi, dan dianggap sebagai wali pertama yang memulai dakwah Islam di tanah Jawa. Asal-usulnya masih diperdebatkan, namun banyak sumber menyebutkan bahwa ia berasal dari wilayah Gujarat
India, atau bahkan dari Timur Tengah. Sunan Gresik menyebarkan Islam dengan cara yang damai, tidak memaksa, dan sangat mengedepankan pendekatan sosial budaya. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan seorang tabib yang membantu orang-orang sakit. Selain itu, ia juga berperan dalam pembangunan masyarakat dengan membuka lahan pertanian, membangun masjid, dan mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Kebaikan dan kebijaksanaannya membuat banyak masyarakat Jawa saat itu tertarik memeluk Islam. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik, dan hingga kini makamnya masih sering diziarahi. Dari sosoknya kita bisa meneladani sifat sabar, bijak, serta semangat dalam berdakwah dan membantu sesama. Sunan Ampel atau dikenal dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah salah satu tokoh penting dalam Wali Songo yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Nama aslinya adalah Raden Rahmat. Ia adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan dikenal sebagai ulama yang cerdas serta berwibawa. Sunan Ampel berdakwah di wilayah Surabaya dan sekitarnya dan mendirikan pesantren di daerah Ampel, Denta, yang kini dikenal sebagai Masjid Ampel di Surabaya. Pesantrennya menjadi pusat pendidikan Islam terbesar saat itu dan melahirkan banyak ulama serta wali, termasuk Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang merupakan putranya sendiri. Cara dakwah Sunan Ampel sangat santun dan penuh kebijaksanaan. Ia juga aktif dalam membentuk masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Ia dikenal sebagai konsep Mohlimo, yaitu ajaran untuk menjauhi 5 perbuatan tercela. Molimo, maling, madat, minum arak, main perempuan, dan main judi. Sunan Ampel juga turut merancang berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat pemerintahan Islam pertama di Jawa. Ia wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di kawasan Masjid Ampel, Surabaya. Keteladanan Sunan Ampel terlihat dari semangatnya membangun pendidikan Islam dan membina masyarakat dengan akhlak yang baik. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan dikenal sebagai seorang ulama yang sekaligus seniman yang sangat kreatif. Nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang berdakwah di daerah Tuban dan sekitarnya. Salah satu metode dakwahnya yang terkenal adalah melalui kesenian, terutama gamelan dan tembang-tembang Jawa yang ia isi dengan ajaran Islam. Ia menciptakan tembang-tembang seperti Tombo Ati yang berisi pesan-pesan spiritual. Cara ini membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya berpegang pada kepercayaan dan budaya Hindu-Buddha. Selain dikenal lewat seni, Sunan Bonang juga mendirikan pesantren sebagai tempat belajar agama dan membina para santri. Ia sangat menekankan pentingnya akhlak, keimanan, dan ilmu pengetahuan. Sunan Bonang juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan Kesultanan Demak sebagai pusat Islam di Jawa. Ia wafat sekitar tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Sosok Sunan Bonang patut diteladani karena mampu menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang cerdas, lembut, dan penuh kreativitas tanpa meninggalkan budaya lokal. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang dan juga dikenal dengan nama Saripudin. Ia lahir abad ke-15 sekitar tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, wilayah Lamongan, Jawa Timur. Pada masa mudanya, Sunan Derajat menghabiskan masa mudanya untuk belajar agama Islam kepada ayahnya Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Derajat mendarat pertama kali di wilayah Jelak, Banjarwati pada akhir abad ke-15. Kemudian Sunan Derajat membangun sebuah musola yang dijadikan sebagai tempat untuk beribadah. Ia melakukan dakwah pertama kali di wilayah Gresik. Dakwahnya dilakukan dengan menyusuri pantai utara Jawa. Sepanjang perjalanan dakwahnya, Sunan Derajat bertemu dengan masyarakat penganut Hindu-Buddha dan berdakwah secara langsung, tidak seperti Sunan Bonang yang menggunakan media gamelan untuk menyampaikan misi dakwahnya kepada masyarakat saat itu.
Sunan Giri. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku dan memiliki panggilan lain yaitu Ainul Yakin. Ia lahir di Plambangan 1442 Masehi, sekarang Banyuwangi namanya, pada abad ke-15. Dan wafat pada 1506 Masehi, dimakamkan Giri, Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Ayahandanya bernama Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ibunya seorang putri yang bernama Dewi Sekardadu. Saat remaja, Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel ke Surabaya. Setelah itu bersama dengan Sunan Bonang pergi ke Pasai untuk memperdalam ilmu agama Islam. Setelah merasa cukup ilmu, ia pun memutuskan untuk membuka pesantren di daerah perbukitan Sidomukti di selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, Giri itu artinya bukit. Oleh karena itu mendapatkan julukan Sunan Giri. Pesantren tersebut tidak hanya dipakai untuk lembaga pendidikan saja, namun karena kekhawatiran jika Sunan Giri akan merancang pemberontakan di pesantren tersebut. Pengaruh Sunan Giri bahkan sampai keluar Pulau Jawa, seperti Makassar, Ternate, dan Tidore. Pengaruh Sunan Giri selama masa pemerintahan tersebut turut melatar belakangi berdirinya kerajaan Sebuah Demak, Bintoro, yang sekaligus merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga termasuk salah seorang dari Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 Masehi. Sekitar tahun 1580 Masehi dapat dikatakan bahwa Sunan Kalijaga hidup selama lebih dari 1000 tahun. Ayahnya adalah Arya Wiladatikta dan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Ayahnya merupakan seorang tumenggung di wilayah Tuban di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga selanjutnya menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Dari pernikahan tersebut, Sunan Kalijaga dikaruniai 3 orang putra. Salah satunya adalah Raden Umar Said, yang kemudian hari akan melanjutkan jejak Sunan Kalijaga yang dikenal dengan Sunan Muria. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Dengan media ini, Sunan Kalijaga mampu menarik perhatian banyak orang untuk berkumpul, menyaksikan, dan mengadakan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga membuat cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Kemudian Sunan Kalijaga menyelipkan ajaran-ajaran Islam di dalam lakonnya. Dengan metode yang demikian, masyarakat yang menyaksikan pertunjukan wayang itu pun akan tertarik untuk mempelajari Islam secara mendalam. Pada zaman tersebut, wayang kulit memang merupakan salah satu hiburan yang digemari oleh masyarakat Jawa, sehingga strategi Sunan Kalijaga dengan memanfaatkan wayang kulit sebagai media dakwah pun mampu menarik perhatian masyarakat dari semua lapisan golongan. Bahkan dengan strategi ini, penyebaran Islam di Jawa dapat berjalan lebih efektif sehingga pertumbuhan Islam di Jawa semakin pesat. Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu wali songo yang dilahirkan pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto, merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putra Sunan Ngundung dan menjadi ipar dari Sunan Kudus. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria di pantai utara Jepara berdakwah sekitar wilayah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan lereng-lereng Gunung Muria. Ia dikenal sebagai wali yang mahir dalam memainkan alat kesenian dan sekaligus media dakwah. Ia seorang wali yang gemar berdakwah di desa-desa terpencil dan selain di wilayah pelosok, Sunan Muria mengajarkan Islam kepada para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Sunan Muria hidup pada masa Kesultanan Demak. Kepemimpinan Sultan pertama yaitu Raden Patah 1481 sampai 1518 Masehi. Bahkan kerajaan Demak meluas hingga ke Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi.
Ia berdakwah kepada rakyat kalangan bahwa daerah Colo. Ia tetap tinggal di Gunung Muria karena merasa nyaman. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan kinanti sebagai media dakwah. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo yang lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Pada masa remajanya, Syarif Hidayatullah memperdalam ilmu agama dan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh At-Talahi Sazili di Mesir. Kemudian ia melanjutkan belajar ilmu tasawuf ke Baghdad. Dan pada saat berusia 27 tahun, sekitar tahun 1475 Masehi, ia kembali ke tanah Jawa dan tinggal di Caruban di dekat Cirebon. Sunan Gunung Jati memulai dakwanya di daerah Cirebon, Jawa Barat. Ia berdakwah dengan cara menyebarkan ajaran Islam secara langsung kepada masyarakat di pesisir utara Pulau Jawa, terutama di daerah Cirebon hingga Banten. Dalam perjalanannya, Gunung Sunan Jati bertemu dengan masyarakat yang masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha yang menggunakan pendekatan sosial dan politik, termasuk melalui hubungan dengan kerajaan-kerajaan setempat untuk memperkuat pengaruh Islam. Berbeda dengan Sunan Bonang yang berdakwah melalui seni gamelan, Sunan Gunung Jati lebih mengedepankan diplomasi dan berperan sebagai pemimpin dalam menyebarkan Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.